God itu diterjemahkan apa ya? God atau God atau good? God. Theos. Theos maksudnya. Pak. Bisa di share screen saja kak ya? Ini aja Pak Tite, kita angkat tema aja ya biar mengerucut. Maaf, Kebetulan ada saya belum mampu karena saya baru 2 bulan ngikutin ini Pak. Iya, Pak Nanya Tite aja bertanya Bang aja. Duma seumur hidup. Nanya aja, jadi nggak usah debat, nanya aja. Iya, tanya aja nggak apa-apa, tanya aja. Ya, makanya dimulai dari ini tadi yang apa itu? Translate, Google Translate itu. Iya. Aku silakan ya, Uni dipandu ya Uni. Bentar. Ya saya screen dulu. Aku Saya ngeri sholat kalau saya screen ini takut salah share, aku nanti foto aku lagi. Bentar. Terjemahan bahasa Inggris gitu. Ada Indonesia ke Inggris ya. GOD gitu. Tuhan lah Pak. GOD. Enggak dimunculin aja. Kalau enggak salah translate itu Allah. Ya elah pakai terjemahan. Bentar. Udah nih, Pak, apaan? GOD gitu kan? Kita di Indonesia ya, di Indonesia ke Inggris ya. Coba Allah gitu. Allah. Pakai Indonesia. Ini bahaya nih. Nah, God. Ya. Terus? God. Kalau Lord, Tuhan. Kalau Tuhan. Pasti Lord kan? Ngeri loh pakai terjemahan ginian mah. Terus? Nah, lalu kalau dia Tuhan, Mister kan? Terus poinnya apa? Share. Ya. Iya. Geser. Kenapa terus poinnya? Kok geser-geser lagi? Aduh Pak, gue cuma bercanda Pak. Masa nggak boleh bercanda sih Pak? Share. Lanjut. Ya itu yang penasaran kemarin karena kalau dia dibalik itu dari Inggris ke Indonesia itu ternyata diterjemahkan Lord pun diterjemahkan Tuan. Oke, Bang Zuma boleh jawab ya, Pak TT Tritunggal atau tempe tahu, boleh? Jawab Bang Zuma. Pak TT. Ya, baik. Silakan Bang Zuma, terjemahan bahasa Inggris Google Translate, silakan. Terjemahan, materinya ada nggak nih? Iya itu, tadi dia nunjukin bahwa kalau dalam bahasa Indonesia kata Allah itu adalah God dalam bahasa Inggris. Terus kalau kata Tuhan itu Sir. Kalau kata Lord itu Tuhan tuh Lord gitu. Nah kira-kira gitu Bang, terjemahan Bang poinnya Bang. Bagaimana menurut pandangan kita sebagai orang muslim tentang terjemahan Google Translate. Nah itu dulu Bang yang ingin ditanyakan sama Pak Tete. Ya kayak mana bilangnya ya Bapak, mending kita masuk ke original teks kitab Anda aja daripada ke bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa perantara gitu loh Pak. Saya tidak punya kemampuan di sana Pak, mohon maaf saja. Masalahnya gini, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh penyusun kitab saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan mengambil kata Allah di dalam Al-Quran kemudian menggunakan di dalam kitab saudara. Nah, fatalnya lagi ditambah dengan pernyataan ketika teman-teman Kristen menyebut kata Allah. Kata Allah itu mau dilarikan ke bahasa Indonesia, artinya apa itu kalau Allah? Allah itu semacam pernyataan sepele gitu. Atau pernyataan perumpamaan gitu loh Pak. Gini Pak, kalau kita dari Inggris ya, misalnya God itu diterjemahkan Allah. Oh salah. God itu atau God yang Anda maksud itu tidak diterjemahkan ke kata Allah. Kecuali Anda bertanya yang dimaksud Tuhan itu siapa. Karena kalau God di dalam bahasa Al-Quran itu hanya sama dengan Rabb atau ilah. Nah itu baru pas. Kalau Allah nggak cocok Pak.
Enggak, kita di seputaran Google Translate dulu ya. Nanti mungkin bisa meningkat nanti diskusi ringan ini aja ini. Kalau berat-berat otomatis saya minta maaf, saya tidak mampu nanti. Iya, justru karena itulah kemudian saya harus meluruskan God itu artinya Tuhan. Itu adalah gelar, Pak. Itu gelar. God itu artinya Tuhan. Berarti sama dengan arti daripada Yod-Heh-Vah-Veh. Itu juga artinya adalah Tuhan, sembahan yang maha hidup. Gitu loh, Pak. Nah, sementara nama masuk dalam inti eksegesisnya barangkali itu, Pak ya. Coba masih saya dia ini stay di dulu di Google Translate itu. Kalau kita God itu diterjemahkan Allah, sementara Lord itu diterjemahkan Tuan. Tapi kalau dia dibalik Tuan itu ternyata Sir atau Mister. Gitu ya, loh, terus apa yang Bapak permasalahkan di sana? Ya, permasalahannya yang itu kan jangan sampai ketika kami menggunakan ada nggak yang bisa membantu kawan kita ini untuk munculkan ini Google Translate-nya? Perlihatkan bahwa God itu diterjemahkan apa? Teman-teman yang ada di sini, ini materi bagus sebenarnya, Pak, supaya kita bisa saling memahami ya. Yes, ya. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Karena Allah di dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah sumpah serapah. Itu berdiri dari 3 huruf alef, lamet, he. Kalau mereka menyebut Allah, itu artinya masuk ke dalam bahasa Ibrani itu parah, itu artinya, Pak. Artinya itu adalah sumpah serapah. Seperti di dalam Mazmur 10 ya. Mazmur 10 nomor 7 itu diterangkan ala fihu male amir maut. Itu terjemahannya jelek, Pak. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu daya dan penindasan. Itu Allah. Itu yang disebut Allah di dalam penyebutan Tuhan di dalam perspektif iman Kristen. Allah Bapa artinya sumpah serapah Bapa, kan gitu, Pak. Nah, terkecuali masuk ke dalam bahasa Al-Quran Allah. Nah, itu berarti merujuk kepada yang maha suci lagi maha tinggi. Itu, Pak. Ada yang bisa munculkan? Ada? Coba. Uni Pak bisa dibantu lagi, Uni? Mohon maaf. Uni Pak. Ini ada Pak Haryo. Bisa. Coba deh, bisa. Saya juga belum lihat tuh kayak mana ceritanya kok. Ini jadi permasalahan dari teman-teman kita ini. God. Kemudian pakai Google Translate lagi ya? Iya, coba deh. Itu sekalian disapa Uni Pak Haryo Jaya. Hai Pak Haryo Wijaya. Sapa kayak gitu. Selamat datang di Room MDM. Silakan bergabung bersama kami Muslim dan Muslimah yang akan selalu membantu Anda untuk menunjukkan jalan yang lurus. Ya. Ntar ya aku Google. Suara saya sepertinya kalah nih sama suara yang lagi sholat nih. Gak apa-apa. Bapak Muslim apa non Muslim? Muslim ya? Bukan dia non Muslim, Uni. Oh, Bapak lagi di mana? Di musola? Oh, yaudah. Oke, bentar aku translate apa dulu ya, yang disuruh Bang Maklum tar. Iya, karena ada hal yang teman kita ini permasalahkan gitu. Maksudnya ada sesuatu hal yang ingin dibawa di situ. Biar nggak apa-apa, sekalian nanti saya jelaskan, Pak, bahwa salah kitab Anda dengan menuliskan kata Allah, dan salah penyebutan teman-teman Kristen dengan penyebutan Allah, gitu loh, Pak. Iya, bisa di screen kah? Bisa bentar. Bentar, Pak ya. Sabaruddin lewat jendela, sabar dulu kawan. Nih aku susah soalnya nih, bentar. Nih apa rupanya Dek tertulis di situ? Nih, yang dimintai Bapak tadi itu kata God ya. God ya Pak ya? Apa Allah ya?
Kita bentar, kan aku ngasih. sorry kita cross check nanti ya. Nanti dari Indonesia dulu ke Inggris baru dibalik. Nanti dari Inggris ke Ya. Indonesia. Aku mute ya, anak aku batuk soalnya biar nggak bisik. Ya, God kan. Kalau dia Tuhan, Lord, Tuhan, Sir. Nah, coba dibalik lagi Inggris ke Indonesia. Ya. Kalau dia Lord, yang mulia. Kalau dia God, Tuhan. Kalau di Indonesia ke apa tadi? Loh, kenapa ditranslate ku beda ya? Nah, sudah kita buktikan bukan bahwa kekeliruan menerjemahkan kata Tuhan ya diganti penamaan Allah atau Allah di dalam penyebutan teman-teman Kristen. Ya, salah itu, Pak. Makanya kalau Anda mencari di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan Yod He Vav He diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu tidak ada terjemahannya, Pak. Iya, nggak ada terjemahannya. Karena memang itu, karena itulah makanya saya katakan, kalau teman-teman Kristen membiasakan menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah, itu mau dilarikan ke bahasa apa rupanya? Bahasa Indonesia Allah tidak ada, kecuali Allah dalam kata Allah dalam arti semisal gitu. Misalnya dia tampil ala artis, ya, atau ala anak muda, artinya seakan-akan mirip dengan anak muda. Tapi kalau dibilang tidak double L itu, Pak, tidak double L, ala anak muda kan, bukan Allah anak muda kan? Nah, kalau dia double L, kenapa nggak dibaca Allah? Tapi kan yang kita dengarkan selama ini teman Kristen nyebutnya Allah. Kalau dia lari ke Allah, sorry, di Google Translate saya itu, Pak, ada Allah itu, Pak. Iya. Makanya saya penasaran. Iya, betul. Itu. Betul, Bapak. Kalau Anda menuliskan God atau God menurut Bapak, itu akan muncul nantinya apa terjemahannya? Tuhan kan? Bukan. Di Google saya itu, Pak, Allah. Berarti sudah benar bahwa Tuhan itu adalah Allah. Cara penyebutannya Allah. Itu loh. Jadi bukan Bapak ya di situ ya. Tuhan sama dengan Allah kan gitu ya, Pak. Tinggal Allah, diluruskan cara penyebutan, karena kalau dikatakan Allah atau Allah, maka dia masuk ke dalam bahasa Ibrani, artinya sumpah serapah. Itu loh, Pak. Mesti ada pembanding dari orang-orang Ibrani, ahli Ibrani di kekristenan ini, Pak ya. Karena kalau masih sepihak ini saya sedikit saya tidak memahami, bukan saya paham bahasa Ibrani, tapi saya pernah satu kelas dengan Adinda Unirifa dalam belajar bahasa Ibrani. Meski saya tidak lulus waktu itu. Tapi paling tidak, Bapak, di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal alif, lamet, he di dalam penyebutan Tuhan, Allah. Yang mereka tahu itu adalah Eloha di dalam bahasa Ibrani atau Elohei. Atau dalam bahasa Aramaik, Elaha atau Elah. Tidak ada kata Allah di sana. Ya, tidak ada kata Allah. Makanya yang lucu di dalam kitab saudara itu ketika dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu keliru, Pak. Karena kalau dia dimasuk ke dalam bahasa Arab, dia menjadi Allahu Abaikum, Allahu Ibrahim, Allahu Ishak, wa Allahu Yakub. Itu keliru. Harusnya di situ adalah ilah baikum, sembahan bapakmu, ilah Ibrahim, sembahan Ibrahim, ilah wa ilah
Ishak dan sembahan Ishak wa ilah Yakub dan sembahan Yakub. Nggak boleh dia katakan Allahu. Karena Oke, itu siap, Pak. merujuk kepada nama gitu loh, Pak. Ini PR besar buat Oke. saya, nanti saya belajar itu, Pak. Tadi Oke, baik. dikatakan bahwa karena gini Pak, ada kemarin debat sesama Kristen itu, sehingga ada saudara Muslim masuk. Justru itulah mengapa tidak pakai saja original teks. Karena ketika yang diperdebatkan kemarin itu kebinasaan itu, ada yang dari pihak satunya bilang kebinasaan jasmani. Dari pihak yang lawannya itu kebinasaan jiwa. Nah, kalau dilihat dari teks aslinya ternyata kebinasaan jasmani. Yang Daud itu, Pak. Ya, gimana? Ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau saran Pak Suma ini untuk original teks, maka nanti akan susah juga, tidak lagi orang mengeksegesis itu, dan hermeneutiknya lagi tidak ini nanti. Justru bagi saya itu cocoklah bahasa Indonesia saja. Nanti ketika ada yang nanti kita kembali ke teks aslinya. Gitu, Iya, Pak. iya. Nah, itu dia maksudnya. Cuman begini loh, Pak, saat ini ya sekedar bocoran untuk Bapak. Ya. Ketika kita menggali lebih jauh daripada original teks, yang disuguhkan kemudian itu justru adalah terjemahan Septuaginta ke dalam bahasa Ibrani. Bukan atau bahasa Aramaik, bukan dari ori kitab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama seperti yang saya bacakan tadi kepada Bapak, misalnya di Mazmur 10 nomor 7. Allah fihu male umirmo watok tahat lasonnau amal wa ahwet. Ini artinya apa? Ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Ya kan ada pergeseran sedikit saja itu kalau bahasa Aramaik dengan enggak terlalu jauh. Nah, inilah yang saya katakan, kalau Bapak ingin belajar tentang agama Bapak kemudian melakukan pendekatan bahasa aslinya juga akan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal, Pak. Kenapa? Karena yang ada saat sekarang ini adalah bukan induk dari kitab ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, melainkan bahasa dunia yang kemudian diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Ibrani. Makanya Bambang Nursena sampai hari ini ketika dia mencari titik poin antara pertemuan sekte yang dia pimpin dengan pertemuan ajaran Yesus, itu tidak akan pernah nyambung sampai kapanpun. Kenapa? Yesus mengajarkan hikmat Injil, firman Tuhan, sementara dia mengajarkan perkataan-perkataan penulis-penulis kitabnya yang dihasilkan dari hasil penyelidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik. Dengan bahasa Aramaik tidaklah bisa kemudian dijadikan alasan, inilah kitabnya Yesus, inilah ajaran Yesus, karena dia menggunakan bahasa Aramaik. Tidak. Harus kembali kepada kitabnya, harus kembali kepada poin pengajaran Yesus itu sendiri. Masalahnya sekarang kita tidak punya sanad, kita tidak punya mata rantai pengabaran sampai kepada Yesus. Itu yang menjadi masalah. Ilmu saya belum tidak sampai di sana itu, Pak. Iya, artinya memang sama, Pak. Kita ini punya proses untuk belajar. Cuman alangkah baiknya kalau kita meyakini sebuah agama itu bersanad. Artinya kita punya mata rantai pengajaran. Kita mendapatkan ilmu ini berdasarkan dari ulama ini atau berdasarkan dari pendeta ini. Pendeta kita mendapatkan dari pendeta ini sampai kepada Yesus. Itu mata rantai yang dikatakan di dalam. Gini Pak. Ya. Kalau kami itu yang saya saya tidak pernah misalnya gini. Kalau ini saya kan Alkitab itu kan pedoman hidup saya. Saya tidak pernah karena kalau misalnya tafsir para pendeta itu bisa beda. Nah, buktinya kan kami itu Kristen itu kan Pak banyak punya pemahaman. Iya. Jadi saya justru back to the Bible saja. Apa kata, kalau misalnya sampai sekarang saya belum mampu untuk menelaah apa maksud firman Tuhan itu, ya betul juga Pak Suma bilang ya back to original text. Nah itu tugas dan memang pasti memotivasi seperti perdebatan antara sesama Kristen kemarin itu.
Itu kan beberapa translate itu dalam bahasa Indonesia memang sudah ada bilang jiwanya yang jasmaninya yang binasa, tetapi yang satu ngotot bahwa jiwanya. Nah, itu memotivasi saya untuk belajar. Ini terkait dengan kesalahan Raja Daud. Ya. Ada yang mengatakan, satu pihak mengatakan Raja Daud itu masuk neraka. Sementara pihak yang lain mengatakan tidak. Bapak menyikapinya gimana? Saya percaya bahwa Raja Daud itu masuk surga. Karena teman itu justru menelaahnya bahwa itu kematian fisik. Kematian Raja Daud itu adalah mati binasa, itu binasa secara jasmani, bukan rohani. Rohaninya Daud itu surga, bukan neraka. Nah, beberapa hari ini saya lihat itu terjemahannya seperti itu, Pak. Apalagi dengan lawan debatnya itu dia buka teks Ibraninya. Di situ yang korup itu, yang mengalami kehancuran itu adalah tubuh jasmani, bukan jiwanya Daud. Jadi menurut Bapak sendiri di hadapan Tuhan nanti yang mempertanggungjawabkan perbuatan manusia cuman rohani saja. Karena begini, Pak. Ketika Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan kan, itu mati rohani dia kan, Pak. Dia tidak mati secara fisik itu. Buktinya Adam kan masih hidup ketika itu. Ya, nanti ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ada yang namanya mati kekal, yaitu kematian tubuh jasmani dan rohani untuk kekal di dalam neraka. Iya. Terus, Pak? Ya itu nanti digali lagi, Pak. Enggak, maksud saya gini. Menurut Bapak ini, ya sama kita masih awam tentang pembelajaran Bible. Menurut Bapak, di hadapan Tuhan kelak di hari kebangkitan, manusia ini dibalas rohnya saja atau jasadnya juga gitu loh, Pak? Gini, kalau kami itu masih hidup dan Yesus datang pada kali yang kedua, maka tubuh kami ini diubahkan. Tetapi orang yang sudah mati itu dibangkitkan. Artinya orang yang mati secara jasmani. Ya kan, Pak? Mati jasmani itu berpisahnya jiwa dan dari jasad. Oke, berarti nanti semua yang menghadap kepada Tuhan itu jasmani juga, Pak? Itu yang saya tidak Pak. Saya belum terlalu pahami itu. Iya, boleh saya baca data atau dalil? Boleh. Baik, Pak. Di dalam jangan terlalu jauh kita mengambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru aja dulu. Di Wahyu 22 nomor 12, situ diterangkan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yes. Iya. Nah, kalau setiap orang menurut perbuatannya, maka itu sudah pasti jasmani juga, Pak. Kenapa? Karena misalnya nih, orang di dalam kehidupan taat beragama Kristen misalnya, mereka rajin ke gereja. Ya kan, Pak? Nah, yang berjalan ke gereja itu kan jasmaninya juga. Siap. Bukan cuma rohani. Nah, sementara Yesus mengatakan setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang berjalan ke gereja ini adalah jasad. Berarti jasad pun akan menerima upah. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang rajin ke tempat mesum, tempat maksiat, maka yang pergi ke tempat maksiat itu adalah jasmaninya juga. Roh tidak mungkin pergi tempat mesum tanpa ada keinginan jasmani. Berarti jasmani juga yang akan dibangkitkan. Maka salahlah kemudian ketika ada yang mengatakan Daud itu kelak nanti cuman rohnya aja yang disiksa di neraka. Kalau menurut hemat saya berdasarkan Bible, bangkitnya manusia itu bangkitnya juga raganya, jasmaninya yang akan bertanggung jawab. Yang tadinya tangan yang menampar teman kemudian tidak minta maaf, tangan inilah kelak akan dimintai pertanggung jawab. Pak Pipo sebentar habis ini ya, Pak Pipo sabar dulu. Justru itu Pak Suma kan tadi sore itu ada perdebatan begitu, sehingga saya menarik kata-kata saya bahwa yang diselamatkan itu adalah tubuh, jiwa dan roh.
Nah, kalau Betul. dari kitab Wahyu ini, menurut Bapak termasuk tubuh juga ya? Iya pasti Pak. Masa iya yang ke gereja tangan Bapak, kaki Bapak, siang malam berdoa, kemudian cuman Kalau untuk sementara yang saya pahami itu ada namanya itu kan misalnya gini. Yesus datang, misalnya besok ini Yesus datang secara universal ya, maka orang yang masih hidup itu diubahkan. Artinya dari tubuh jasmania jadi tubuh kemuliaan. Nah, orang yang mati itu dibangkitkan. Semua orang yang mati itu dibangkitkan, dan orang yang mengerjakan keselamatan ketika itu dia bangkit untuk diselamatkan sorga. Dan orang yang tidak melakukan itu dibangkitkan untuk menerima neraka. Itulah mati kekal, Pak. mati kekal maksudnya jasadnya nggak bangkit gitu Pak? Dia bangkit dan dimasukkan ke dalam neraka. Oh iya. Ya itu Pak, Betul. mungkin nanti besok-besok saya bisa tarik lagi karena ini saya belajar ini Pak. Iya sama Pak, kita juga belajar. Yang saya uraikan cuma dari kitab Bapak sendiri ya kan. Dari kitab Wahyu itu menerangkan, dan itu ada ratusan data di dalam kitab Bapak yang mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan. Yang berbuat kan jasmani juga Pak, bukan cuma rohani. Iya, justru jadi itu Pak, kalau sudah. Iya betul. Pak, kalau Silakan. sudah di surga nanti kan manusia itu diupah menurut perbuatan. Perlu digarisbawahi bahwa kekristenan itu perbuatan itu tidak ada andil untuk keselamatan ya, tetapi saya sudah sebut tadi sore itu bahwa perbuatan itu juga menentukan mahkota kita di surga nanti. Tapi ada yang debat saya berapa kilo kalau dia punya tingkatan-tingkatan mahkotanya. Ya, saya tidak mampu jawab itu kalau diukur seperti itu. Ya. Jadi pernyataan Bapak tadi itu sempat membuat saya juga kaget gitu Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan gitu Pak. Ya. Karena pertama Yesus sendiri mengatakan Pak, jangan ke Yesus dulu deh, terlalu jauh. Musa mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Artinya itu di PL. Iya, artinya kalau kita tidak melakukan satu amalan dengan dilengkapi perbuatan, hanya hati saja, itu dikatakan terkutuk, Pak. Yes, saya bisa jawab, Pak. Silakan. Oke, kita Q&A karena kalau banyak Pak, saya biasa lupa itu karena saya ini belum gini Pak. Ternyata bahwa dengan adanya kitab hukum Taurat itu justru dikatakan bahwa justru dengan adanya hukum Taurat maka orang mengenal dosa. Artinya apa? Dia tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Kalau tidak mampu, apa nggak ada solusi, Pak? Solusinya adalah Yesus harus datang. Oh, apakah tidak diajarkan bertaubat? Gini Pak, di PL itu ketika orang berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya, kan selalu ada korban binatang. Yang jadi tumbal itu binatang, kasihan. Ya, terus tumbalnya itu binatang untuk penghapus dosa dan diampuni dosanya. Tetapi itu tidak tidak berlaku terus itu. Itu kan di PL itu ibadahnya, sistem ibadah di PL itu adalah simbolistik. Ya kan? Simbolistik dalam artian misalnya orang-orang itu kalau mau datang mengaku dosa itu tidak bisa menghadap langsung di tabernakel, dia diwakilkan oleh imam-imam. Tetapi begitu Yesus datang, maka orang-orang yang menerima dia itu langsung datang beribadah kepada dia, menyembah dia. Itu. Ya, makanya itu tadi perdebatan bahwa Yesus itu datang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu berat dan semua orang Israel itu tidak mampu melakukan. Gitu Pak. Jadi kalau jadi gini Pak. Jadi gini, saya lihat cara Bapak memahami ajaran Yesus itu Anda sangat taat kepada perintah Paulus. Jadi gini Pak. Iya, saya mohon maaf harus mengatakan gitu. Jadi gini Pak. Tadi Bapak mengatakan karena Taurat orang mengenal dosa. Sementara justru Taurat itulah yang kemudian membimbing Bani Israel ke dalam keselamatan. Apa buktinya?
Apa buktinya? Ketika Yesus datang, Pak, apa yang diterangkan? Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukanlah, taatilah segala perintah-perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Berarti hukum Taurat. Terus kenapa Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang menyebabkan orang masuk ke dalam dosa? Tunggu dulu, Sementara, Pak. Sorry, Pak. iya, Hukum silakan. dengan perintah itu kira-kira sama ya, Pak ya? Sama, Pak. Kalau Sama, Tuhan ya? yang memerintahkan perintah, ketika kemudian perintah itu tidak dilaksanakan, maka dapat hukuman. Makanya Dosa, saya katakan tadi, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat perintah. dengan perbuatan, gitu loh. Iya, memang terkutuk Pak ya. Saya jawaban supaya nanti maju lagi. Memang terkutuk, karena memang tidak mampu, tidak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang datang memenuhi semua itu. Disinilah kekeliruannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan cuma belajar, Pak. Kekeliruannya di situ. Karena ketika Yesus itu datang, dia masih mengajarkan Injil, Pak. Injil itu adalah bagaimana Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, mungkin saya ralat dulu ya. Bukan. Luruskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yang mengajarkan itu adalah para murid, karena yang dicerita oleh para murid itu adalah Yesus, makanya namanya Injil. Injil Bapak itu juga, jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan muridnya yang mengajarkan Injil, itu juga keliru. Karena kedatangan Yesus itu adalah menerima firman dia. Dia penyampai firman, dia menerima firman dan penyampai firman. Dan bahkan penulis kitab Anda sering kali mengatakan Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil, Pak. Ya, begini Pak. Ketika para penulis Alkitab di PB itu, terkadang itu Yesus bilang begitu. Tetapi yang menulis itu kan para penulis. Ya, bukan Yesus langsung yang nulis. Iya, memang bukan Yesus yang menulis. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan beliau yang menulis Al-Quran, tapi beliau yang melafalkan. Beliau yang menyampaikan, para sahabatnya yang menghafal dan menuliskan, kan gitu Bapak. Ya. Nah, terus kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu kemudian tidak ada yang bisa menjalankan, faktanya di dalam catatan Matius 8 nomor 4, Yesus malah mengajarkan orang-orang sesama dia untuk melakukan kurban sama seperti kurbannya Musa. Kurban? Iya, coba Anda baca. Apa itu Pak? Apa yang redaksinya itu? Matius 8 Pak, Matius 8 nomor 4. Saya enggak pegang Alkitab ini, saya pegang handphone aja Pak. Jadi namanya pemula gini Pak. Iya, saya bacakan Pak ya. Ya. Ini terjemahan baru 1974. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Apa yang dipersembahkan Musa, Pak? Nah itu. Persembahan apa yang dipersembahkan Nabi Musa? Kalau menurut Bapak, karena saya harus belajar itu, Pak. Ya, Musa kan Anda mengatakan tadi, kalau orang... Maksudnya persembahan itu, apa yang diajarkan Musa, persembahan apa itu, Pak? Nah, persembahan yang dilakukan Musa ketika kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya itu melakukan dosa, itu kan mereka, pengikut-pengikutnya melakukan percikan darah. Mengorbankan darah, Pak. Mereka melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan darah anak domba dan seterusnya. Darah domba ya, percikan darah binatang ya. Iya. Nanti itu ditinggalin aja itu Pak, nanti saya belajar itu, mungkin nanti konteksnya itu apakah dia 3 ayat itu atau 1 pasal itu harus dibaca supaya message yang ada di dalamnya itu bisa dipahami. Iya, terus? Ya, apalagi Pak, karena itu ya bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, makanya Yesus datang memenuhi itu. Dan ada ayat juga mengatakan bahwa tidak ada yang menghapus hukum Taurat. Ya, kalau dia menghapus hukum Taurat, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Kan dia harus berlaku hukum Taurat itu. Nah, kalau sudah percaya Yesus, misalnya gini,
di perintah ke-6 itu ya, hormatilah ayah dan ibumu. Orang yang tidak mampu menghormati ayah dan ibunya itu berarti orang yang tidak taat dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka berlaku hukum ke-6 itu. Iya, begitu juga kalau orang tidak percaya kepada hukum Taurat, berarti orang itu tidak percaya juga Yesus, Pak. Tidak, karena Yesus mengatakan, itu menurut Kristen, tapi menurut Yesusnya, aku datang, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Menyediakan. Nah, kenapa Bapak sekarang mengatakan Taurat itu harus ditiadakan dengan menggunakan ajaran Kristen, menganggap Yesus itu Tuhan dan seterusnya? Iya. Berarti bertentangan dengan Yesus, dong. Bertentangan tidak, Pak? Kan gini, Yesus Pak, datang. Sabar. Kan ya. Yesus datang nih. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Terus sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun, meski satu iota yang paling terkecil pun tidak dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Sekarang bumi dan langit belum lenyap, Pak. Ya, artinya gini, Pak. Dia tetap ada hukum Taurat itu, betul saja, tidak salah Yesus ngomong begitu, sebab karena Yesus itu tidak mau memaksakan orang untuk percaya dia, artinya bahwa kalau dia tidak percaya Yesus maka ada hukum. Nah sekarang Bapak merasa percaya kepada Yesus? Saya percaya Yesus dan hukum. Terus kenapa Bapak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kenapa Bapak meniadakan hukum Taurat? Tidak menyadakan, Pak, bukan saya. Lah buktinya Bapak menjadi Kristen, bukan menjadi praktisi Torah. Lah iya begini kan. Di PL itu kan simbolistiknya, tetapi begitu. Kata siapa, Pak? Kata siapa simbolistik? Kata siapa simbolistik? Jangan dibantah, Pak. Jangan dibantah, Pak. Kan itu Anda begini loh, saudaraku. Anda menuduh agama orang sebagai simbol. Sementara saya membacakan data Keluaran 27 nomor 26 itu simbol atau bukan, Pak? Perbuatan itu simbol atau bukan? Saya pahami begitu aja dulu, Pak, ya. Nanti kalau berkembang bisa kan dimentahkan pemahaman saya, ya. Jadi simbolistik. Nah, ibadah hakikat itu ketika Yesus datang. Yang mana tuh, Pak, yang dimaksud ibadah hakikat? Yang nyanyi di gereja gitu maksudnya? Nah, ini saya tidak bisa jawab lagi itu. Iya. Maksud saya lucu kalau Anda mengatakan ibadah hakikat itu yang mana sebenarnya? Bahwa Yesus memang sudah datang. Nah, ketika saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis hukum Taurat itu sudah dipenuhi. Tidak lagi berlaku sama saya. Baik, Yesus datang sebagai apa, Pak? Sebagai Juru Selamat. Juru Selamat bagi? Yang mau percaya sama dia, yang menerima dia sebagai Tuhan. Nah, data ini sangat jelas. Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan, Pak, ketika dia hidup selama kurang lebih 33 tahun? Menjadi Kristenkah dia atau menjadi pengikut Taurat? Nah, saya jawab ya, Pak, ya. Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Nah, berarti Pak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kata Yesus, dalam Yohanes 14 nomor 12, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen, karena Yesus tidak pernah mempraktekkan pekerjaan menjadi seorang Kristen. Iya. Yesus sekarang tidak datang membawa agama, Pak. Siapa bilang, Pak? Ya, itu pemahaman saya. Saya luruskan. Yesus itu membawa agama. Apa itu? Agama itu adalah ajaran. Yesus datang membawa ajaran, Pak, dan ajaran yang dibawa Yesus itu adalah ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan, menjadi seorang Muslim, taat kepada Tuhan, bukan taat kepada orang yang mengatakan dirinya rasul. Ya, sudah tingkat advance ini, Pak. Saya agak mundur lagi kita. Baik. Di Yohanes, silakan. Pak, agama itu kan, Pak, dari bahasa Sanskerta itu tidak, agama itu kacau. Berarti agama Yesus mengajarkan kekacauan enggak, Pak? Datang bawa agama, Pak, berarti kacau kita. Justru katanya Bapak, agama itu tidak kacau kan? Iya. Nah, Yesus datang membawa kekacauan atau perpecahan atau keselamatan? Bagi orang lain mungkin kekacauan, tapi bagi saya clear. Berarti dia datang bawa agama, Pak. Enggak apa-apa. Iya, kan Yesus mengatakan begini, Shalom alaihim, damai sejahtera untukmu. Ya kan? Bahkan kalau Bapak membaca di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan,
kamu tidak akan masuk ke dalam surga jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti orang-orang praktisi Taurat itu agama, Pak. Gini Pak, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari apa itu tadi redaksi? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan Pak ahli hanya dalam apa ya? Tapi pada prakteknya tidak begitu Pak. Nah, ya Beda itu lucu kan Pak. Iya, itu lucu. Jadi gini, orang Yahudi itu punya hukum-hukum di atas kertas, mereka tinggalkan. Teman-teman Kristen tidak punya hukum-hukum tertulis, kemudian mereka lakukan. Jadi kebalikan. Ada agama yang punya hukum aturan main, tidak dilaksanakan. Ada Kristen yang tidak punya hukum agama, mereka lakukan. Ada tertulis, tapi tidak dipraktekkan. Yang tidak tertulis justru yang dipraktekkan. Itu kebalikan antara Yahudi dengan Kristen. Saya tidak pahami itu Pak. Pertanyaan nah, gini, saya kasih pembuktian. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya Pak. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya. Ada tertulis Pak, di mana itu? Sembahlah Yesus. Ada nggak Pak tertulis? Tidak ada secara. Tidak ada. Saya sorry Pak, apa karena saya masih belum dapat dan memang tidak membacanya, atau tapi memang Yesus tidak pernah bilang sembahlah diriku. Oke, berarti orang Kristen menyembah Yesus tidak tertulis kan Pak? Tidak tertulis. Oke, nah sekarang yang tertulis apa? Sembahlah Allah. Kenapa Kristen justru menyembah Yesus? Yang tertulisnya tidak dipraktekkan, yang tidak tertulis dipraktekkan. Itu makanya aku bilang, Yahudi ada tertulis, tidak mempraktekkan. Kristen tidak ada tertulis, dipraktekkan. Kebalikan dia. Pak, kalau bilang sembahlah Allah, nanti kita lagi doktrin apa itu ya, 3 in 1 lagi itu Pak, ya? Oh enggak, bukan Pak. Justru Yesus memerintahkan memang orang itu untuk menyembah kepada Allah. Allah, iya. Nanti akan bisa clear itu nanti kalau pembahasan 3 in 1. Oh enggak akan pernah Pak, enggak akan pernah nyampe. Karena Allah itu bukan makhluk, Yesus makhluk. Iya. Nah, gitu loh. Enggak akan pernah nyampe ke sana, enggak ya. Supaya kita itu peace aja. Karena ini kan dua keyakinan kita ini, tapi enggak apa-apa diskusinya kan begitu Pak. Iya, biasa lah. Biarlah saya 3 in 1 begitu, Bapak hanya Allah, ya kan? Iya, layaknya Yesus juga kan hanya Allah, Pak. Yesus juga hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, Yesus ngomong begitu ketika dia dalam posisinya sebagai manusia. Oke, tidak nah mungkin sekarang Yesus ketika di sorga dia ngomong begitu. Oke, baik. Yesus mengatakan begitu karena posisinya sebagai manusia. Oke. Allah pernah nggak posisinya sebagai manusia, Pak? Oh, itu kan ada itu yang punya itu dia bilang gini, kalau dia Allah itu turun, Allah Ta'ala itu, Bapa itu turun ke bumi, bumi ini hancur. Musa bilang melihat kemuliaannya dia saja tidak sanggup. Kan Pak? Iya. Makanya menurut keyakinan kami, itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia. Karena yang sasaran yang mau diselamatkan itu manusia. Berarti Tuhan merubah bentuk dirinya gitu Pak? Yang tadinya maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Bisa. Oke, seperti itulah kalau Bapak pahami seperti itu. Tapi bagi saya, bagaimana tuh Pak? Kan Yesus tidak maha kuasa Pak. Yesus tidak maha kuasa tuh. Jadi gimana posisinya? Yang tadinya maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa. Apakah seperti ini yang disifati oleh Tuhan? Ternyata Tuhan pernah berhenti menjadi maha kuasa. Menurut saya bisa saja Pak. Yang tidak lazim itu kalau yang tidak maha kuasa jadi maha kuasa. Nah, Yesus ketika datang di atas muka bumi maha kuasa enggak dia? Datang ke muka bumi, ya teman-teman ini kemarin diskusi itu ada yang mengatakan maha kuasa, saya sendiri bilang tidak maha kuasa karena dia posisinya sebagai manusia. Nah, oke, kalau dia sudah Anda akui sebagai manusia 100%, bagaimana caranya manusia 100% ini merubah dirinya menjadi Tuhan? Merubah dirinya menjadi Tuhan?
Ya kan tadi 100% dia manusia, Pak. Ya. Dia mempraktekkan tidak dapat berbuat apa-apa dari Ya. dirinya sendiri, Karena tidak dari- bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, ya kan, Pak? Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian manusia 100% ini bisa merubah dirinya menjadi Sang Maha Kuasa? Gimana caranya, Pak? Kalau ayat-ayat yang Bapak kutip itu kata-kata itu Pak, itu saya mau jawab bahwa itu posisi dia sebagai manusia dan dia posisinya ada di Iya. bumi. Ketika dia bilang aku tidak bisa Oke. melakukan dari kehendakku sendiri dan tidak berbuat apa-apa, itu dalam posisinya sebagai manusia, Iya. Pak. Tapi dia Nah, sekarang sebenarnya- sebagai manusia, oke, sebagai manusia, bagaimana caranya manusia ini merubah dirinya menjadi pencipta langit dan bumi? Dia kan manusia nih, Pak. Yohanes 1 Dia kan sudah jadi manusia. Yohanes 1 Gimana? Pak. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1 gitu Ya, maksudnya. Ya. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sendiri. Nomor 14-nya, Ya. nomor 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Ya, yes, ya. Ya, telah menjadi manusia. Jangan daging, nanti orang terjemahkan daging sapi, nggak bagus. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Tunjukkan kepada saya, Pak, manusia ini telah menjadi Tuhan kembali, telah menjadi Allah kembali. Itu di mana tertulis? Menjadi Tuhan kembali. Iya. Mudah-mudahan ini nanti ada yang koreksi saya. Menjadi Ya. Tuhan kembali buktinya Pak, dia ketika dia mati bangkit naik ke surga Lah. dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aduh, Itu payah, aja Pak, kalau jawaban. itu yang payah, Pak, kalau itu yang kita jadikan sebagai jawaban. Dia hidup kembali, ya. Kemudian dia hidup kembali. Berarti kan dia dihidupkan, Pak. Benar nggak Yesus itu dibangkitkan? Enggak dihidupkan, Pak. Masa sih? Enggak. Jadi dia hidup Karena sendiri. Kemanusiaannya saja yang mati ketika itu, Pak. Itu sebabnya dia bilang Allahku ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Bukan dimatiin ya, Pak. Dia serahkan nyawanya itu. Oh begitu. Tapi bagaimana Iya. bagaimana kalau misalnya ada data di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus dibangkitkan, Pak? Dibangkitkan. Ya bisa saja karena dari kemanusiaannya dibangkitkan. Tubuh jasmaninya dibangkitkan. Nah, kan tadi Bapak mengatakan Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Saya tanya, bagaimana caranya firman ini? Mana dalilnya firman ini menjadi Allah kembali, menjadi firman? Anda menunjukkan pada saat dia mati dia bangkit. Tapi faktanya pada saat dia bangkit dia bukan bangkit sendiri, dia dibangkitkan oleh oknum lain. Yes, pertanyaan Bapak mana buktinya dia jadi Allah sendiri? Jawaban saya Yohanes 1 itu, Pak. Yohanes 1 yang mana? Ya, dia pada awalnya kan Allah. Iya, kan dia sudah menjadi daging nih, Pak. Ya, setelah misinya di dunia ini, Pak, ya, karena sasaran keselamatan itu manusia, maka dia harus mengambil rupa manusia. Tadi waktu dia menjadi sorry, bahasa kurang ajar saya biasanya itu, Pak. Kecuali itu yang mau diselamatkan itu kodok, maka dia harus jadi kodok. Nah, iya itu biasa di gereja juga biasa disampaikan. Di sini juga bahkan ada yang lebih tajam bahasanya mengatakan kalau dia mau selamatkan monyet maka dia nauzubillah min zalik. Jadi gini loh, Pak. Tadi Bapak mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri dalam rupa manusia. Berdasarkan 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia kan pertanyaan Bapak kan tadi kapan jadi Allah kembali? Jawaban saya bahwa dia dari sononya Allah, Pak. Dari sononya Allah gimana, Pak? Sementara dia dibangkitkan. Ada yang membangkitkan dia. Iya, gimana? Kemanusiaannya dibangkitkan, Pak. Kemanusiaannya dibangkitkan menjadi kembali pada kodratnya bahwa dia Allah. Loh. Berarti Tuhan Anda itu pada mulanya adalah manusia, kan? Panas. Kan gitu, Pak? Tidak. Kan dia dibangkitkan. Ada yang membangkitkan. Kisah Para Rasul 2 nomor
32, Yesus ia yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Goblok. Orang dikatakan. Itu ayat Kan itu gitu, Pak. Menegaskan bahwa memang dia Allah yang hidup, Pak. Bukan Allah yang mati. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Yesus ini, Tuhan Anda kan boleh dikatakan satu, tapi 3 pribadi kan gitu ya. Yes, ya. Kalau 3 pribadi, bagaimana caranya bisa dikatakan satu? Fakta yang ada di lapangan diurai oleh iman Anda, ternyata Yesus tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri. Jangankan membangkitkan dirinya, untuk mengetahui musim arak saja Yesus nggak tahu. Boro-boro mau membangkitkan dirinya. Ya, saya jawab lagi, Pak ya. Silakan. Tidak tahu bahwa dia itu musim buah atau musim tidak berbuah, karena dia, ya namanya di dunia ini kan pernah ada Allah turun ke dunia selain Yesus itu dalam mengambil rupa manusia. Dengan kata lain, Anda mengatakan Tuhan Anda itu terbatas. Terbatas secara manusianya, Pak. Makanya dia tidak. Iya, enggak masalah. Enggak mau jadi manusia, mau dia jadi malaikat. Yang pada intinya Tuhan Anda punya batas. Iya, ketika dia menjadi manusia, ya, ketika Tuhan Anda menjadi manusia, Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan. Mungkin itu bisa dengan jawaban saya kemarin tuh. Teman saya Kristen ada yang mengatakan tetap dia jadi Tuhan ketika di bumi. Saya bilang tidak. Tapi tidak ada yang salah di situ. Karena jawabannya berarti Tuhan Anda pernah berhenti, pernah pensiun dini jadi Tuhan selama kurang lebih 33 tahun. Benar nggak, Pak? Itu lain anu lagi tuh, Pak. Itu mungkin loncatan lagi tuh, Pak. Enggak, masalahnya kan ketika Yesus menjadi manusia kan dia bukan Tuhan, Pak. Benar nggak? Iya. Ya, saya ulangi jawaban saya kemarin itu. Iya, dia manusia. Berarti Tuhan Anda punya kehilangan hakikatnya sebagai Tuhan. Ya, namanya menjelma itu loh, Pak. Nah, oke. Itu yang saya tunggu. Bapak mengatakan Tuhan Anda menjelma. Berarti Tuhan Anda membentuk diri menjadi bentukan baru. Yang tadinya maha kuasa menjadi manusia, menjadi bentukan yang tidak maha kuasa. Betul? Jadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Tidak masalah. Yang saya jawab lagi ya, yang jadi masalah kalau yang tidak maha kuasa jadi maha kuasa. Yang tidak maha kuasa menjadi maha kuasa. Jadi maha kuasa, ya. Jadi maha kuasa. Oke, jadi Tuhan Anda tadinya maha kuasa. Ya kan, Pak? Tadinya maha kuasa, kemudian menjadi tidak maha kuasa, kemudian berubah lagi menjadi maha kuasa. Nah, pada saat Tuhan... Sorry Pak, mungkin Pak Suma tahu itu ayat karena ya itulah kelemahan kami Kristen itu tidak dihafal. Saya sendiri tidak ada ayat saya hafal, Pak. Apa itu, Pak? Karena ada itu bahwa dia mengosongkan diri. Betul-betul zero, Pak. Ketika dia datang dalam dunia itu mengosongkan diri. Itu di rupa manusia. Efesus Filipi ya, itu kan, Rifa. Hebat betul Pak Suma ini. Filipi itu ya. Filipi 2 ya. Berdiskusi ya. Allah mengosongkan diri ya, Filipi kan? Ya, Filipi itu saya tidak tahu, Pak. Adin, lupa aja saya. Filipi 2 nomor 5 sampai nomor 11 kalau nggak keliru, Pak. Ya. Jadi Tuhan itu kemudian diterangkan di Filipi 2 mengosongkan dirinya sendiri. Artinya mempensiunkan diri dari yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya bisa saja seperti itu, tapi bagi saya tidak begitu. Tapi tidak perlu jadi perdebatan di sana, Pak. Yang jelas sudah mengerucut bahwa dia dari maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Itu menurut saya itu logik, masuk akal saja. Oke, baik. Jadi gini, tadinya adalah beras menjadi bubur, kemudian bubur ini menjadi beras, gitu logikanya. Tidak itu Pak. Itu kalau diambil seperti itu. Tidak etis atau gimana? Tidak bisa diambil seperti itu. Itu logika. Enggak, masalahnya kan gini loh, Pak. Apakah menurut Bapak itu selevel antara pencipta langit dan bumi dengan manusia? Selevel enggak? Tidak. Tidak selevel. Ketika Tuhan Anda yang maha pencipta menjadi ciptaan berupa manusia, bagaimana caranya?
Tak lusa, Apalagi bukan bukan dicipta Pak, enggak dicipta, enggak ada dicipta Pak. Loh, Bapak ngerti enggak ciptaan itu? Seperti apa Pak? Ciptaan itu adalah hal yang dibuat, Pak. Hal yang baru. Hal yang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus. Sebelum ibunya Maria ngeden, Yesus belum ada. Pak, apa yang susah bagi Allah Pak, bagi Tuhan? Yang susah bagi Tuhan adalah berhenti menjadi Tuhan. Tidak. Gimana? Loh, Berarti dia tidak maha kuasa, tidak menguasai situasi. Kak, Bapak ngerti enggak maha kuasa, Pak? Yang dikatakan maha kuasa, jangankan 33 tahun, sedetik pun tidak bisa kehilangan kemahakuasaan. Itu yang dikatakan maha kuasa, Pak. Kalau dibilang hanya kuasa, presiden paling berkuasa 2 periode, jangan 3 periode, Pak. 3 periode aja. Itu presiden, itu kuasa namanya. Tidak bisa dibawa ke sana Pak. Ini kita bicara ranah rohani Pak, bukan apa ya. Jadi gini Pak, kalau Allah itu ya, Allah penguasa itu, sang pencipta itu ya, dia tidak pernah bisa jadi tikus kata Anda tadi. Apa? Jadi apa? Jadi apa tadi? Iya, jadi bebek diciptakan. Dari coba gini loh Pak. Diciptakan Pak. Bapak coba. Oke, saya hargai iman Bapak. Tapi coba Anda jujur. Dari mana logika Bapak mengatakan Yesus itu bukan ciptaan? Gini, Yohanes 1 itu pada mula pertama, saya lupa lagi redaksinya. Bapak baca aja lah, mohon maaf. Pada mulanya adalah firman. Dan pada mulanya itu, loh Pak. Firman ya, itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Ya. Di mana diciptakan di sana, Pak? Lah, memang belum ada di situ Yesus, Pak. Nah, belum ada Yesus di situ. Lalu Pak, nomor 14-nya Pak, firman itu telah menjadi manusia. Itu maksudnya apa? Firman itu dicipta. Firman itu telah mengatakan, lalu kemudian terjadilah proses manusia. Siapa yang ciptakan dia, Pak? Allah yang menciptakan Yesus, Pak. Berarti yang biasa dibilang itu kontradiksi, berarti kontra dengan ayat sebelumnya ya, Pak? Yang mana yang kontra, ayat Pak? Satunya. Yang mana yang ayat satunya? Ayat 1. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang pada mulanya adalah firman. Firman itu kan jadi manusia. Betul, firman itu adalah kehendak. Firman itu adalah ide. Ya, Pak, oke Pak, saya tanya dulu Bapak ini. Oke, saya tanya dulu saudaraku ini. Firman itu menurut Bapak apa? Please, Pak. Firman itu perkataan. Nah, ketika kemudian saya mengatakan, jadilah engkau bubur. Bubur ini pada mulanya adalah perkataan. Jadi gini Pak, kita back lagi agak jauh ke sana Pak ya. Saya tanya Bapak, kalau Adam itu jadi dengan sendirinya atau campur tangan Allah secara langsung Pak? Dari firman Allah, dari kehendak Allah, dari ide Allah. Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di situ belum ada Adam. Belum ada Adam. Belum ada Adam, Pak. Ya, siap. Tapi keberadaan Adam itu dimulai dari ide. Betul? Dimulai dengan firman, betul? Ada wish dulu ya, keinginan dulu itu ya, baru selanjutnya. Ya, keinginan dulu, Pak. Ya. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu belum ada Pak Adam, baru firman. Lalu kemudian diciptalah Adam di Taman Eden, di Gan Eden. Nah, saya benar nggak Pak? Apa yang jadi selain Allah berfirman? Segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Enggak gini Pak, saya ini ya apa namanya? Adam itu Pak dicipta itu langsung dengan tangan Allah sendiri. Iya,
Tapi yang lain, sorry Pak, tak lanjut sebentar. Yang lain itu hanya dengan berfirman. Nah, firman itu termasuk Yesus itu ada di dalam penciptaan. Nah, itu Bapak jawab sendiri. Yesus ada di dalam penciptaan. Itu Bapak bikin bilang sendiri. Bukan diciptakan, Pak. Bukan Yesus diciptakan, Pak. Yang dicipta oleh campur tangan Allah secara langsung itu hanya Adam dan Hawa. Yang lain itu maka berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi itu Pak, makanya tanya tadi, tetapi Bapak bilang berfirman, tetapi Adam itu sebenarnya itu dicipta dengan campur tangan Allah langsung. Baik. By God. Coba Bapak gunakan analogi, analisa akal Bapak, dengarkan pernyataan saya Bapak. Ketika Adam dicipta oleh Allah, Allah tidak menggunakan makhluk lainnya dalam proses. Betul? Ya. Bagaimana dengan Yesus, Pak? Apakah melibatkan makhluk lain? Tidak, Pak, kan firman perkataan Allah sendiri itu yang jadi itu, tapi tidak di. Jadi menurut Bapak, Gabriel tidak datang menginformasikan dulu firman-Nya kepada Maria. Gabriel. Lalu apakah Matius itu 1? Dasar? Ya betul Pak. Apakah itu dasar mengatakan bahwa itu dengan datangnya Gabriel itu maka Yesus itu dicipta? Betul Pak, Gabriel datang memberitakan kepada Maria bahwa pencipta yang maha kuasa menginginkan Maria hamil. Setelah diberitakan kemudian, apakah Maria hamil? Hamil Pak. Siapa yang menghendaki Maria hamil Pak? Jawab Pak, siapa yang menghendaki Maria hamil? Menurut Bapak? Ya jelas Tuhan penciptanya Yesus. Aku ingin engkau wahai Maria hamil dan melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Saya tidak memahami seperti itu Pak. Saya tidak memahami begitu Pak. Jadi itu menurut Bapak, Yesus itu tercipta, Yesus itu ada tanpa instruksi Bapak gitu. Instruksi Tuhan. Menurut saya Pak, kalau Yesus itu dicipta dan sebagainya, berarti ada campur tangan Allah sendiri, termasuk ya kan yang saya pahami itu Yesus itu hanya meminjam rahim Maria, tetapi dia itu dikandung dari Roh Kudus. Nah kalau kita bicara lagi Allah Tritunggal, maka di situ ada peranannya di situ. Dikatakan dia manusia karena dia meminjam rahim manusia Maria itu dari keturunan Daud. Kok dari mana Bapak? Dari mana Bapak mengatakan Maria meminjam? Yes, meminjam rahim Maria. Cobalah Pak. Itu di mana dikatakan itu Pak? Jangan begitulah. Jangan jadikan kemudian Yesus itu menjadi anak durhaka. Bapak Yesus manggil Maria itu ibunya. Lain lagi ceritanya tuh Pak. Lain lagi tuh kalau gitu. Bagaimana mungkin kemudian seorang wanita melahirkan janin dianggap bukan anaknya? Sementara sang anak sendiri menyebut wanita ini sebagai ibu yang telah melahirkan dia. Bapak sendiri mengaku Yesus itu 100% manusia. Terlalu jauh lompatannya ini Pak diskusi kita itu. Dan saya Oke, mundur lagi. Bapak ini men-stressing saya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Begini Pak. Tolong waktu saya 1 menit baru kemudian Bapak. Karena pada endingnya nanti Bapak mengatakan bahwa Yesus itu durhaka karena mengkhianati ibunya gitu kan. Itu pertanyaan. Enggak. Bapak yang menuduh Yesus begitu. Jadi gini Pak. Pola cara Tuhan mencipta itu boleh Bapak lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ada nggak perintah Allah mengawali keberadaan Yesus? Sebelum Yesus ada perintah dari Allah untuk Yesus ini agar ada. Ada nggak Pak? Tidak ada. Wah, jadi Gabriel datang kepada Maria itu untuk apa? Karena siapa yang tahu rencana Allah gitu kan Pak. Ini kita sudah tahu Bapak. Dalam kebingungan Maria itu, bahwa Allah, kenapa kok tiba-tiba gini belum bersuami kok tiba-tiba gitu kan? Datanglah. Tiba-tiba kenapa Pak? Tiba-tiba kenapa?
Tiba-tiba kenapa? Dia hamil kan gitu. Nah, siapa yang meminta dia hamil? Nah gini, menurut pemahaman Bapak, Maria malaikat datang kepada Maria itu, apakah Maria sudah hamil atau belum? Ada dua versi, Pak. Kalau di dalam Matius 1, sabar. Kalau di dalam Matius 1 diceritakan di nomor 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Apakah pertanyaan Pak, kita di situ dulu. Kalau dia itu malaikat datang itu, apa kepentingan malaikat datang di situ kepada Maria? Boleh Bapak baca di dalam Lukas 1, Pak. Apa kepentingannya dia? Pada bulan ke-6 Allah menyuruh, memerintah, menginstruksikan malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, yang namanya perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar pernyataan itu. Lalu dia bertanya dalam hatinya, ada apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa yang dikatakan oleh Maria? Apa yang dikatakan oleh Maria? Lalu bagaimana mungkin? Dari situ gimana? Bapak mau menyimpulkan bahwa Yesus dicipta begitu? Oh jelas, Pak. Kata Maria begini. Kata Maria begini kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum pernah bersuami. Apa jawab malaikat, Pak? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah. Sah saja Pak kalau Bapak bilang dicipta, ya diskusi itu tidak akan jalan kalau sama-sama kan Pak. Saya bilang tidak, Bapak bilang ya kan. Ya mungkin saya ditanya terus, Bapak stressing terus saya ini Pak. Saya babak belur ini Pak. Enggak. Ini materi-materi standar aja nih Pak. Roma 1 Pak, Roma 1. Adinda Ripa ada nggak di sini ya? Mungkin ada teman-teman Kristen yang ada di room ini mungkin gantian. Iya betul. Roma 3 Pak, Roma 3 nomor 1 Pak. Boleh kita lihat terakhir dari saya ya. Ya, di situ dikatakan bahwa di Roma 1 Roma 3 ya. Sorry, Roma 1 nomor 3. Sorry Pak, saya juga jadi lupa ikut-ikutan Bapak ini. Gimana itu? Nah, itu. Kalau bergaul dengan orang yang bodoh Pak, nanti ketularan. Tapi saya ingin bergaul dengan orang yang ketularan kecerdasan. Bukan ya. Enggak. Jadi gini Pak, kalau kita melihat di dalam Roma 3 ya. Roma 1 apa Roma 3? Lupa saya. Adinda Ripa. Baca aja Pak, baca aja. Nanti redaksinya kan benar atau salah kan? Oke. Dikatakan begini di Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Dari sperma Daud, Pak. Diceritakan di dalam original teksnya. Anda boleh lihat di original teks kitab Anda Roma 1 nomor 3. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya. Ini yang betul-betul menggetarkan saya ini Pak. Karena baru saya dengar itu kalau ternyata ya mungkin bisa. Oke. Adinda Ripa mungkin bisa munculkan original teksnya. Adinda Ripaku yang cantik. Ada perlu Pak. Pedagang rendang tersukses di Indonesia. Ya, gimana Pak? Saya tidak bantah Pak, mungkin benar saja Pak. Cuman barusan saya dengar itu kok ternyata itu dari sperma Daud. Dan saya mau mengatakan bahwa bisa saja benar karena dia dari keturunan Daud melalui Maria. Nah, berarti dia ciptaan. Diskusi lain. Berarti dia ciptaan ya, Pak ya. Itu kesimpulan Pak, ya. Sementara. Iya. Sebelum kita turun kopi, aduh ngopi, panitia kopi. saya betul-betul tersanjung ini Pak, semua saya bisa diskusi Pak. Iya nggak apa-apa, saya juga senang dengan saudara saya ini Bang Titel, Bang Tite, apa sih namanya? Tite itu bahasa Inggris Pak, persepuluhan. Nanti nanti kita baca itu. Mantap. Ya, karena saya menganut persepuluhan dan 3 in 1. Jadi kalau saya jadi pendeta, saya dikasih perpuluhan juga nggak Pak kira-kira Pak? Tidak Pak, karena saya itu mengelola
persepuluhan itu tidak seperti gereja pada umumnya. Oh, nyaris saja maaf, Pak saya jadi untuk pendeta. itu belum kebagiannya Pak ya. Kurus semangat. Bapak tahu ya. Iya. Kita satu provinsi ya Pak ya. Oh, Bapak orang Toraja. Yes. Wah, Stosolasia kipalekna. Solana anu teh Kok mana Bapak sangat tahu dari mana kurus semangat itu Pak? Berarti Bapak sudah logat saya. Apa rasanya teh? Aku itu bisa bahasa roh. Ngerti bahasa asing. Kurus semangat. Si Solasia ki boleh tahun ditumai. Ya, we are family, brother. Yes. Keluarga, yes. Yes. Oke. Ya, Ada Bang bisa Vivo di sini. Ada guru saya. Pak, saya mau minum kopi juga sih. Iya. Ini panitia kok kemana ya panitianya? Saya diundang lagi tiduran tadi pagi sini panitianya pada tidur semua. Gimana sih? Airnya lagi dimasak Burunda. Tadi kehabisan gas tadi. Ya, saya biasanya kalau mimpin orang mualaf, ada teman saya dulu, saya bilang gini, dibilang gini, Bang Suma, saya sudah mau mualaf ini, tapi ada syaratnya, kata dia gitu. Apa Bang syaratnya? Saya minta saya wudhu tapi pakai air mendidih. Saya bilang gila kau nggak usah mualaf kalau mau berwudhu pakai air mendidih, hancur muka kau nanti, aku bilang. Halo, selamat malam rekan-rekan muslim yang ada di Zoom ini. Surga sudah gosong Pak ya, sudah kulitnya berubah. Iya, Pak ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Tite, ya kurus semangat. Nanti satu saat nanti muncul lagi kita dialog lagi di sini. Kebetulan ada murid saya yang paling bungsu, Pak Pipo. Dia murid saya yang tidak pernah naik kelas, hadir di tengah-tengah kita sini. Ya kan Pak ya. Thank you. Selamat malam. Ya, makasih Pak Tite. Ya, makasih Pak Pipe. Pak Tite. Bro Jumang. Saya lagi tunggu murid saya, Pak Pipo. Mudah-mudahan dia ada ini malam, karena udah berapa malam saya tunggu di sini belum pernah nongol. Takut kali dia. Sudah bersuara itu. Burunda. Oh, itu suaranya Pak Pipo. Kok suaranya kayak ibu-ibu? Ya, tadi saya pikir tukang sayur di sebelah Burunda, tapi nggak tahu. Oh, gitu. Itu murid saya, itu paling kusayang, itu murid saya yang paling bongsor itu. Waduh, beneran dia ada? Ada Gurunda. Itu berarti adik murid saya dong, adik murid saya berarti. Iya, itu adik antum itu. Dia yang paling bongsor. Cuman dia selamat malam. Iya. Ya, selamat malam Bu, silakan. Bangga kau di dalam kebohonganmu. Oh, apa pula itu berpuisi lagi abangku ini. Baru satu kalimat kau bicara sudah kebohongan di dalam dirimu. Oh, Masya Allah, mantap kali. Apa judul puisinya Bang? Makanya kau nggak pernah kau tahu siapa kau sebenarnya, karena dirimu nggak pernah kau tanya. Judulnya dulu, si buta nyisir atau apa? Si gundul nyisir atau apa kek? Si buta ngintip atau apa? Nah, kok tiba-tiba masuk mobil? Sebatas itulah kamu tahu. Ya ampun. Standar banyak kau bicara, semakin tua mukamu Pak Pipo. Standar pemikiranmu begitu kerdil di pemikiranmu. Hairin Anwar dalam karyanya Pak Pipo Sang Pejuang. Wis mantap. Bangga kau di dalam penderitaanmu, di dalam kebohonganmu. Bangga kau di dalam kebanggaanmu, pendirianmu, kebohonganmu. Semakin banyak pembicaraan. Kenapa saya katakan begitu Jumang? Karena Anda tahu tadi. Nama saya kok jadi Jumang? Kenapa nggak sekalian Kalomang Pak? Tiga kali lah orang ini. Oh bukan siapa, si Homang, siapa nih? Oh si Homang pula, janganlah kayak gitu. Siapa? Nama saya disebut yang benar-benar dong. Siapa? Aril. Cara mencari pahala ya Pak Pipo dengan memplesetkan Aril Peter Pan. Nama orang lain diganti-ganti ya. Begitu cara mencari pahala ya. Semakin Jumang bicara siapa ya? Jumang apa Jumang? Siapa nih sebenarnya? Itu kan kalau giliran dia yang candain nama orang bebas. Bukan saya candai. Saya nggak bisa bercanda ke nama orang bro, enggak. Terus kenapa bilang aku Sumang? Juma ini apa gimana? Juma apa Jumang apa Homang? Aril. Panggil aja Subaida, udah puas. Enggak lah, mungkin enggak itu nama kau Jubaida. Iya itu aja lah, panggillah Subaida kalau bisa.
Enggak, memang kalau ikhlas kau, saya panggil kau Jubaida. Terus abang ku panggil Maerot, mau? Enggak, bukan Maero, saya Ya bukan. Jadi siapa? Pak Pipo. Udah Reva rubah jadi positif. Oh, Pak Pipo. Ya, Kayak merek bedak. itu enggak gitu-gitu. Makanya saya Itu bilang, FIFA Gurunda, bukan FIFA. Satu Pipo kalimat. itu merek sabun mandi. itu mau merek, mau apa kan enggak masalah. Ya udahlah kalau gitu berdamai kita, nggak usah dialog kita ya. Terserah. Itu merek Kita- pembalut. Apa? Janganlah. Udah candanya udah berhenti. Sekarang saatnya kita belajar. Ayo. Pak Pipo buka buku. Bukan apa sih? Kenapa kau suruh saya buka buku? Belajar. Saatnya belajar, nggak usah bercanda lagi kita. Udah jam berapa ini? Iya. Belajar dari mana menurut Anda? Ya belajar apa, kayak belajar Bible, membaca Bible atau apa gitu. Kepala aku moderatorin Pak Pipo lawan Bang Zuma. Kemarin 2 bulan katanya nyari-nyari Bang Zuma. Sekarang waktu banyak pula cerita. Cepatlah. Baca buku Pak, buka buku sekarang, ambil pulpen. Kita mulai belajar ya. Jangan buang-buang waktu kita. Enggak, saya pikir begini Bro Juma. Kalau sama Pak Pipo kalau nanti akan out, saya pikir nanti Anda mute, Anda kick saya enggak. Enggak lah, masa sebagai Enggak. guru enggak boleh lah digituin anak muridnya. Bukan. Itu konsekuen kita di dalam Jum Anda. Ini kan Jum Muslim. Ya, Kalau terus ada mungkin yang kurang tepat menurut Anda, kata-kata saya akan saya atur dan saya tidak pernah menghina. Kata-kata saya nggak akan pernah keluar itu. Tapi seandainya nanti nggak bisa kamu tangkis, nggak bisa kamu nalarkan, Anda mute saya atau Anda kick. enggak lah, enggak. Saya sebagai guru yang baik nggak mungkin melakukan sesuatu yang keliru terhadap murid sendiri. Enggak, jangan kamu katakan bagi anak-anakmu kau gurunya, bagi saya kau nggak ada apa-apa sama maka kau nggak ada artinya. Sombong kali Bapak ini. Iya, yang pasti begitu. Kau nggak level saya sebenarnya dalam Bible ya. Oh iya, Dalam ya udahlah, yuk kita mulai belajar yuk. Dengar dulu baik-baik supaya nanti kita bahas apa yang kita bahas nanti ada benang merahnya, ada ketentuannya dan bagus dan paling tidak menambah pengetahuan saya dan Anda. Kan Oh begitu. Bapak masih butuh penambahan ilmu pengetahuan. Cocok aku bilang kan tadi. Saya tetap butuh pengetahuan itu, tetap butuh saya sampai kapanpun makan mau mati pun butuh. Nah gitu dong. Nah, tapi sekedar dulu nih, yang pasti nanti kalau kita ini sekedar kita diskusi, tapi kalau nanti kita kalau ada, banyak kali ceritanya, cepatlah. nanti diam dulu kau perempuan. Macam Yesus aja ketika panggil ibunya. Dipanggil Hai, sebagai perempuan. Hai perempuan, gimana sih abang ini? Ya kan? Janganlah diperhati contoh-contoh yang tidak bagus. Enggak, kata-katamu udah mulai getar-getar, saya dengar Anda ini udah mulai tumbang enggak? Enggak, biasa aja. Getar-getar cinta, Pak. Terima kasih kalau kayak gitu. Enggak gini bro, Juma ya, bukan Jumang ya, Juma ya. Ya, terserah mau Jumang, mau Juling, terserah lah, suka-suka abang juga lah. Yang penting abang ini jangan emosian gitu. Enggak, supaya jangan salah, harus tepat saya katakan. Anda namanya Juma. Yes. Oke, thank you bro. Udah, Zuma, set. Juma, gitu. Macam mana nih? Ya, boleh. Oke. Awas, bibirnya miring, awas. Bukan, makanya kenapa saya katakan seperti itu? Jangan saya. Kenapa Jume? Tadi kan Zuma. Jet, Anda bilang kan itu. Z. Kan itu. Z. Berarti Juma. Betul. Zu. Ya, Zu. Ini mau debat Ya, atau belajar mengeja ya? Memang harus diajarin. Aku bilang murid saya yang paling bongsor ini. Zu. Kau itu. Lah, tadi diajarin huruf Z. Sekarang giliran ketahuan gak bisa sebut huruf Z. Kau begini. Gimana sih abang gini? Cuma belajar yang jujur lah. Loh kok saya lagi yang disuruh jujur? Kan tadi aku bilang Zuma namaku. Bukan. Kapan saya murid Anda? Lah ini sekarang saya ajari huruf Z gimana sih? Bukan. Makanya kamu satu kalimat pembohonganmu, kau dari tadi bohonganmu kau nggak merasa itu barangkali. Ya udahlah kalau gitu nyerahlah saya. Ya udah yuk kita dialog yuk. Rugi kita kalau membohongi orang, bukan kebaikan kepada orang. Cepatlah Pak Tipu. Aduh. Ketawa kau dalam penderitaanmu, kebohonganmu. Bukan
biasanya dalam ilmu kejiwaan, Pak, kalau berdialog dengan cara seperti Bapak ini, orang biasanya keracunan belut hidup. Bapak ini barusan makan belut hidup kali ya? Kata-katamu kalimat mumpung gak ada berfungsi. Biasanya loh, Pak, dalam ilmu kejiwaan, ketika ada orang ngawur seperti Bapak, biasanya itu akibat dari makan belut mentah-mentah. Gak dimasak belutnya, langsung ditelan. Kemana-mana kau ngomong nih. Kalau saya katakan nanti kena kecil nggak enak bareng lima Anda kan? Ya sudahlah, makanya aku bilang ayolah kita mulai. Makanya keyakinan saya begini, kau nggak pernah sanggup sama Pak Pipo barangkali ya sudah. Jangan sekali-sekali mengangkat diri Anda kalau Anda membedakan huruf Z saja dengan J, nggak bisa. Kan sudah belajar tadi saya tentang J. Oh ya udah, gitu ngaku dong, begitu dong, ngaku sekali-sekali jadi murid. Bukan guru, Anda itu bukan guru. Astagfirullahaladzim, kan faktanya saya ngajarin Anda tadi, kok ngaku Anda belajar? Udah ngucap dulu kau berapa kali ya, terserah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi terus. Astagfirullahaladzim. Udah, ayo. Pak Pipo, ya ini aja ya, langsung ke tema aja Pak Pipo. Kemarin itu Wahyu berapa temanya, Bang Juma? Biar dia suruh milih yang dia kuasai, tapi kasihan nanti anaknya orang jauh-jauh ke sini. Kemarin dia rasa kecewa kan. Kemarin dia udah milih Wahyu berapa ya? Saya lupa ya. Mana tahu hari ini beda gitu loh, Bang. Biarin aja. Kita kasih kesempatan ke dia, kasihan anak orang pulang dengan kecewa nanti. Uniripa sanggup jadi moderator, masih sanggup atau Bang Farhan? Bang Farhan aja. Sanggup. Oh sanggup. Oh lanjut Uni, lanjut ya. Kalau Pak, apa yang nggak buat Om Pipo? Alif ada. Yang lain pula yang dicari. Mau sarung saya Pak Pipo? Mau pinjam sarung? Bukan kan macam anak kecil kau ngomongnya. Ngapain cari Alif? Pak Pipo minta Bang Juma. Dengar dulu. Kenapa saya cari Alif? Udah Pak Pipo langsung aja ke tema, udah malam Pak Pipo. Dengar dulu. Udah Pak Pipo kalau mau kenapa saya cari Alif? Karena Alif itu saya pikir dia itu agak netral dan bagus. Iya, udah sok lanjut temanya apa? Ya udah agak gitu lanjutlah. Dia takut sama Bang Juma, dia takut. Gimana? Alah kemarin katanya mana kau Juma 2 bulan ku cari-cari kau gak ada kau, giliran Bang dia mau pinjam sarung dia itu. Iya, mau aku pula. Kemarin Ustaz Alif datang bilang lagi mana si Wafi, aku pengen sama Wafi. Datang Ustaz Wafi, mana sudah aku bilang orang ini keracunan belut. Ayolah Om Pipo, ngobrol biasa aja pun takut, heran. Udah enggak begini. Halo Pipo. Keracunan belut listrik katanya. Halo Pipo. Tuh Pak Amir tuh, Halo Pipo. Ya, halo Pak Amir. Halo Pak Amir. Habis waktu kita ini. Gimana? Kemarin kan nyari-nyari Bang Juma. Iya. Berapa bulan saya nyari-nyari Juma. Nah, sekarang sudah ketemu, sudah dipertemukan. Silakan diatur waktu sekarang. Oke? Enggak, begini hanya dengar dulu ya Bro Amir. Aduh, gak usah didengar dulu. Kan kemarin sudah janjian. Dia mau lari nih kayaknya. Kemarin kan sudah janjian. Mau lari nih. Gemetaran kali Bapak ini. Tapi aku sayang sama Opung Pipo. Begini, Mir. Tadinya kita nggak dialog ini. Begini dengar dulu Juma. Kau jangan apa kayak gitu. Kau ke burung beo, kayak burung beo kau saya dengar. Masalahnya abang ini udah mau lari. Udah kelihatan kali kakinya gemetaran. Kayak mana itu? Dewasa kau bertanya, dewasa kau bicara dulu sedikit. Kenapa? Dewasa itu loh. Kurang dewasa. Sekarang gini, Kang Pipo. Ya. Mau diskusi sama siapa? Enggak, ini sama si Juma pun saya mau. Malah 2 orang pun sekali. Ya dengar dulu. Sekarang siapa jadi moderator? Silakan moderator, atur waktu. Dengar dulu. Sekarang moderator. Yuk mulai. Nggak usah banyak ngomong Pak Pipo. Opening Opung, cepat Opung. Ayo timer. Vivo. Timer, bukan timer 3 menit. Opung 3 menit, silakan Opung. Dengar dulu Ripa. Kayak gitu aja terus. Dengar dulu. Dialognya kapan? Besok. Tenang dulu kau itu. Banyak gayanya nih Pipo nih, udah malam kok. Banyak gayanya. Iya.
Siapa Mau bilang tidur siang? orang aku. Mau tidur loh orang aku. Dengar dulu. Mentang-mentang malam ini pakai baju daster, banyak bicara abangku ini. Dengar dulu sedikit gini. Makan Kenapa jangkrik. saya Cepat ngomong, kasih cepat dulu. Kenapa kasih saya cepat. katakan waktu saya pas jam 10 bisa, nanti tiba-tiba saya ada urusan sedikit, makanya jam 10 nanti sampai pagi saya siap. Nah, sekarang jam Sekarang setengah 9. 9 toh. Sampai jam 10 Jam 10 nanti lewat 5 atau lewat 3. Salah. Enggak, saya mau ada urusan dengan keluarga dulu sebentar. Aduh, sudah ku bilang, jangan kau ikut perang, Pak Pipo. Kau maju, matilah kau. Mau bawa kitab Wahyu 9, Wahyu 7. Ilmu enggak ada. Beginilah jadinya. Maju kau, mundur pula kau. Kau bilang lagi jam 10. Kayak mana pula itu? Abangku. Bukan gitu, Joma. Kau kerdil kali. Picik kau berpikir. Anak kecil kau barangkali. Bukan. Kan dari tadi kita udah berjanji nih mau dialog kan. Sampai ada bawa belut, ada bawa sarung, ada bawa semuanya. Bahkan huruf Z pun kita bawa. Rupa-rupanya ujung-ujungnya mau lari pula kau. Bukan mau, abangku ini? ada urusan saya sampai jam 10. Saya keluarga kami mau pergi bentar, ada urusan. Ya nggak mungkin, makanya. Mau pinjam duit rupanya abang. Bukan, kau nggak ngerti kak. Kau udah macam mana? Kau umur kau berapa? Enggak, maksudku kalau abang punya masalah mau pinjam duit, taruhlah SMS lah nomor rekeningnya, biar ku pinjam duitnya gitu maksudku. Umur berapa kau? Kayak anak kecil kali kau, betul-betul anak kecil kau. Kan kemarin baru ulang tahun kita ramaikan di Medan, baru berapa 30 berapa itu 31. Gimana sih abang ini? Udah 31 kau umur kau, tapi bicara kau kayak gimana kau ini? Besar lah. Umur 15 tahun ya. Nah, ini kita mau dialog atau mau ribut tentang umur, Bang? Enggak, dari bicaramu udah saya katakan tadi. Aduh. Nanti jam 10 saya akan masuk. Kalau kau masih ada di sini, kita akan diskusi. Mau sampai pagi saya siap. Perasaanku sudah 4 kali kita bertemu. Setiap kita bertemu, bukan besok, lusa, jam 10, jam 3. Kapan abang bisa berdialog dengan aku rupanya? Bukan, nanti jam 10 jangan kamu duduk-dudukkan karena duduk-dudukkan enggak. Lah kan memang itu Pak katanya, Bang. Kemarin kita jumpanya di sini. Kata abang besok, kutunggunya besok. Enggak ada, Abang. Enggak pernah saya bilang besok. Bilangnya kemarin jam 11 sampai jam 3 subuh. Bisa. Hari Selasa saya bilang. Nah, sekarang kita sudah jumpa di sini. Iya. Nah, abangku sudah pakai ini cula tanduknya juga. Apalagi kurangnya coba? Dialog lah kita. Abang yang pilih tema yang abang kuasai. Aku duduk-duduk aja ya mengajar. Tinggal jawab aja pertanyaan abang. Kan gitu gampang. Aku tidak malam ini abang. Aku tidak bertanya. Abang aja yang bertanya pada aku. Puasin bertanya. Mau bertanya apapun itu. Kan lalu kamu dudukkan gitu. Aku yang menjawab, abang yang bertanya. Udah jam 10 nanti yang lain dulu kalau ada di sini di Jomi Kristen. Jam 10 saya masuk. Ini ketakutan kali kan? Enggak, 10 menit lagi kami mau pergi. Kentara kali ketakutannya abangku ini. Percumanya sudah disunat 2 kali, rupanya nggak ngaruh. Tapi begini Juma, karena kata-katamu pun bagi saya kata-kata sampah. Minta maaf dulu. Kata-kata sampah, kata-katamu kalimatmu dari tadi. Giliran ada ditanyai gitu, dicandai sikit marah. Dibilangnya sikit marah. Nah, tadi saya asik-asik berdialog, abang muncul. Mau ikut perang katanya. Rupa-rupanya abang bawa senjata apa? Lombok biji. Buat apa itu? Mau makan tahu goreng? Kemarin ngomongnya kita bahas Wahyu 9, Wahyu 7. Sekarang aku udah siap. Aku udah mandi nih, udah cakep-cakep aku ini, udah pakai parfum. Tadi aku mandi pakai rinso. Demi abang, sekarang udah jumpa kita. Mau kabur lagi 10 menit katanya mau berangkat. Mau berangkat kemana pula abang? Kan urusan saya itu bro, bukan Pak RT tadi nelpon ke aku. Bang Pipo malam ini nggak tugas di pos Kambling. Abang ini malam. Apa lagi? Kau renungkan kata-katamu dulu, jangan. Alamak, abangku ini. Semakin banyak air liurnya abangku ini. Aduh.
Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak dustamu. Apalah yang dusta pula aku dusta dibilangnya. Makin tua mukanya. Pak Pipo mau dijelaskan tentang buruk nggak? Enggak, begini aja, nanti jam 10 saya yang lain dulu. Nah, di Zoom ini siapa yang ada? Mau ngelem dulu. Ya silakan kalau mau ngelem dulu Pak Pipo. Enggak, bukan begitu pendebat. Pengamat. Jam 10 nanti saya akan masuk. Ya. Oke, Ya udahlah kalau begitu. Nanti. Udahlah. Saya harap Juma harus ada di sini sampai jam 10. Kalau kau mau ya terserah nanti ya. Aku tunggu abang. Kalau abang tepati janji muncul di sini sebentar, besok aku beli udang, ku tumis makan sama anak-anakku. Ucapan terima kasihku abang muncul sebentar. Kalimatmu itu kenapa kamu Loh, kok selalu kalimat apa pula yang salah? Abangku muncul sebentar supaya besok aku tidak ngantuk. Belilah aku udang, ku ajalah anakku makan. Apa pula masalahnya sama abang? Nggak ada ngomong apa kau itu sebenarnya? Lah, wujud syukur Bang Pipo benar-benar muncul. Sebentar jam 10 di sini jam 11. Tentulah aku mengantuk bang. Butuh udangnya aku besok makan biar mataku cerah lagi kan. Sama Bilun aja Pak. Bang, terserah sama Anda. Kalau nggak bisa kau nanti besok ya, oke? Kok jadi aku yang nggak bisa abang ini? Katanya jam 10. Ku bilang iya. Ayolah jam 10 sebentar. Gitulah. Oke, Pak Pipo silakan Pak Pipo. Ini kebetulan ada Bilun. Ya. Halo Bilun. Jadi saya mau begini pengamat. Nanti jam 10 saya akan masuk. Tolong ke Bilun. Halo, selamat malam. Aduh. Ngomong sama Bilun. Nanti saya masuk ya Jumaya, nanti jam 10. Iya, udah 15 kali abang bilang itu. Oke, ulang lagi Pak Pipo udah. Boleh. Jangan lupa tongkatnya bang. Hati-hati di jalan ya Opo. Hati-hati di jalan. Ya, Uni lanjut. Nanti jam 10 boleh masuk, boleh juga enggak. Seperti biasa Pak Pipo. Jangan gitu lah. Jangan gitu. Bercanda itu kawan kita bercanda. Bang Pipo jangan ambil hati. Masuklah nanti. Hati-hati Opung ya. Jangan lupa bawa kresek bentar ya bang. Izin bertanya dari QS 6 ayat 162. Ditutup dulu ini, ditutup dulu. Tutup dulu bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya diskusi tak manfaat dengan Om Pipo ya yang beberapa hari lalu bilang mana kau Juma, aku cari kau 4 bulan. Tahu-tahu dikasih waktu malah banyak cerita dan kemana. Tapi nggak apa-apa lah. Kita sebagai umat Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, kita izinkanlah Pak Pipo pergi dulu, belajar dulu ya, biar menghadapi Bang Juma dia belajar dulu apa itu wahyu ya. Oke, kita close dulu untuk edisi diskusi barusan. Kita akan lanjut di sini masih ada Bang Juma ya dan ada Bilun yang sudah masuk ke Zoom MDM ini.